Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yeni Febrianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekaligus mempraktikkan cara melakukan analisis regresi linear berganda beserta uji asumsi klasik menggunakan program SPSS versi 25. Tutorial ini dibuat untuk membantu teman-teman memahami langkah-langkah pengelolaan data mulai dari proses input data, pengujian asumsi klasik, hingga analisis regresi linear berganda. Adapun uji asumsi klasik yang akan dibahas meliputi uji multikolinearitas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. Selain itu, pada analisis regresi linear berganda, kita juga akan membahas uji F, uji T, serta uji koefisien determinasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan dan praktik menggunakan SPSS. Selamat menyaksikan. Sebelum saya melakukan praktik di program SPSS, alangkah baiknya teman-teman semuanya harus mengetahui dulu tentang konsep dasar dalam regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam regresi linear berganda, penggunaan variabel independen minimal 2 variabel. Model regresi yang baik harus lolos dalam pengujian asumsi klasik, sedangkan uji asumsi klasik sendiri merupakan uji persyaratan dalam analisis regresi. Untuk data yang saya ambil, ada 3 uji statistik yang digunakan dalam pengujian asumsi klasik, yaitu yang pertama, uji multikolinearitas, yang kedua, uji normalitas, dan yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Di dalam video ini, untuk uji multikolinearitas menggunakan metode tolerance dan VIF. Dalam uji normalitas menggunakan 2 metode, yaitu uji p-plot atau biasanya disebut dengan probability plot dan uji Kolmorov-Smirnov. Lalu yang terakhir, untuk uji heteroskedastisitas menggunakan 2 metode, yaitu uji scatplot dan uji Gleitzer. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus dalam analisis regresi linear berganda dengan judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan, promosi, dan harga terhadap keputusan pembelian di PT AS28 Group. Di dalam judul penelitian ini ada 3 variabel independen, yaitu variabel kualitas pelayanan, variabel promosi, dan variabel harga. Dan 1 variabel dependen, yaitu variabel keputusan pembelian. Untuk perumusan hipotesis, di sini untuk hipotesis yang pertama, diduga kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu, untuk hipotesis kedua, diduga promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu yang terakhir, untuk hipotesis ketiga, diduga variabel harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Langsung saja, saya akan melakukan pengujian SPSS. Di sini, saya menggunakan SPSS versi 25 ya teman-teman semuanya, di mana dalam penyebaran data tersebut untuk penilaiannya menggunakan skala Likert, yaitu skala 1 sampai skala 5. Dan langsung saja saya akan melakukan analisis datanya. Yang pertama, saya sudah menginput datanya di Excel lalu di copy. Selanjutnya, masuk ke aplikasi SPSS. Kemudian tekan kolomnya. Selanjutnya, klik kanan pada mouse atau touchpad, lalu pilih paste white variable names. Kemudian, lanjut ke kolom variable view. Kemudian, kita mengubah labelnya, yaitu untuk X1, yaitu kualitas pelayanan, X2 untuk promosi, X3 untuk harga, dan Y untuk keputusan pembelian. Kemudian,
kita kembali lagi ke data view. Selanjutnya, untuk menganalisis datanya dengan cara kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih regression. Selanjutnya, pilih linear. Di sini sudah muncul kotak dialog ya teman-teman semuanya. Pindahkan variabel keputusan pembelian atau Y ke kolom dependen. Lalu, variabel kualitas pelayanan X1, promosi X2, dan harga X3 ke kolom independen. Lalu, pilih statistik, kita checklist pada collinearity diagnosis, yang tujuannya untuk memunculkan output uji multicollinearitas. Lalu pilih continue, selanjutnya pilih plots. Kita pindahkan S-receipt ke kolom Y, lalu Z-pred ke kolom X, lalu checklist pada normal probability plot. Untuk penchecklistan pada normal probability plot bertujuan untuk memunculkan output uji normalitas probability plot. Sedangkan untuk S-receipt dan Z-pred tujuannya untuk memunculkan output scatter plot. Lalu pilih continue, selanjutnya pilih save. Kita checklist pada unstandardized residual yang tujuannya untuk memunculkan variabel residual. Lalu pilih continue, selanjutnya pilih OK. Kita minimize dulu outputnya. Lalu di sini sudah muncul variabel baru yaitu variabel res1 atau variabel unstandardized residual. Variabel ini yang akan kita uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi secara normal atau tidak. Caranya, kita bisa pilih analyze, lalu pilih non-parametric test, selanjutnya pilih legacy dialog, lalu pilih one sample KS. Di sini sudah muncul kotak dialognya ya kawan-kawan semuanya. Pindahkan variabel unstandardized residual ke kolom sebelah kanan atau ke kolom test variabel list, lalu pilih OK. Kita minimize dulu. Selanjutnya, saya akan memunculkan variabel baru yaitu variabel absolute residual. Caranya, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Di sini sudah muncul kotak dialog ya teman-teman semuanya. Untuk pengisian pada target variabel, kita bisa isikan dengan ABS res. Lalu di bagian function group, kita bisa pilih arithmetic. Lalu di bagian function and special variables, kita pilih ABS, kita klik 2 kali, lalu masukkan variabel unstandardized residual ke kolom numeric expression, lalu pilih OK. Di sini sudah muncul variabel baru yaitu variabel absolute residual. Selanjutnya, saya akan meregresikan variabel independen dengan variabel absolute residual. Untuk mengetahui apakah ketiga variabel independen yang digunakan terjadi gejala heteroskedasisitas atau tidak. Menggunakan uji Gletser. Caranya, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih regression, selanjutnya pilih linear. Di sini sudah muncul kotak dialog ya teman-teman semuanya. Kita reset dulu. Untuk variabel absolute residual, kita pindahkan ke kolom dependen. Lalu, untuk variabel kualitas pelayanan, promosi, dan harga, kita pindahkan ke kolom independen. Lalu pilih OK. Kita minimize lagi outputnya ya. Tahap yang terakhir, kita melakukan analisis regresi linear berganda yang outputnya berisi uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Caranya, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih regression, selanjutnya pilih linear. Di sini sudah muncul kotak dialog ya teman-teman semuanya. Kita keluarkan variabel ABS res dari kolom dependen. Lalu, masukkan variabel keputusan pembelian ke kolom dependen, lalu pilih OK. Di sini sudah muncul output uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Untuk output regression yang pertama, teman-teman semuanya bisa fokus pada tabel koefisien.
Di sini ada hasil output SPSS dan interpretasi uji asumsi klasik. Pada tabel koefisien ini, teman-teman semuanya bisa fokus pada kolom collinearity statistik. Yang lebih tepatnya pada kolom tolerance dan VEV. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,100 dan VEF kurang dari 10, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multicollinearitas. Lalu, untuk analisis datanya, variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,100 dan VEF kurang dari 10. Maka berkesimpulan asumsi multicollinearitas sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multicollinearitas. Selanjutnya, untuk uji normalitas p-plot atau probability plot pada output SPSS, teman-teman semuanya bisa fokus pada output normal p-plot of regression standard DZ residual. Di sini, untuk analisis datanya, sebaran data menyebar dan mengikuti garis diagonal, maka berkesimpulan data terdistribusi secara normal. Pada output ini, teman-teman semua bisa fokus pada sebaran data ini yang mengikuti garis diagonal, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Selanjutnya, untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, teman-teman semua bisa fokus pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai asumsi tutile lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nilai asumsi tutile yang didapat sebesar 0,200, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi yang didapat lebih dari 0,05. Selanjutnya, untuk uji heteroskadasitas scatter plot, teman-teman semuanya bisa fokus pada output scatter plot. Untuk analisis outputnya, tidak ada pola yang jelas dan sebaran data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0. Ini ya teman-teman semua, sebaran datanya berada di atas atau di bawah angka 0, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskadasitas. Lalu yang terakhir, uji heteroskadasitas Gletser. Teman-teman semua bisa fokus pada tabel koefisien pada output regression yang kedua. Untuk uji Gletser, kalau teman-teman semua harus jeli atau teliti dalam penggunaan variabel dependen, di mana dalam uji Gletser, variabel independen harus diregresikan dengan variabel absolut residual. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskadasisitas. Untuk analisis datanya, variabel kualitas pelayanan memiliki nilai signifikasi sebesar 0,850. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan variabel kualitas pelayanan tidak mengalami gejala heteroskadasitas. Ini ya teman-teman semuanya, nilai signifikan dari variabel kualitas pelayanan sebesar 8, selanjutnya, untuk variabel promosi memiliki nilai signifikan sebesar 0,172. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan variabel promosi tidak mengalami gejala heteroskadasitas. Lalu yang terakhir, untuk variabel harga memiliki nilai signifikan sebesar 0,272. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan variabel harga tidak mengalami gejala heteroskadasitas. Untuk penarikan kesimpulannya, variabel independen yang digunakan memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala heteroskadasitas atau asumsi uji heteroskadasitas sudah terpenuhi.
Berhubung uji asumsi klasik sudah terpenuhi, yaitu uji normalitas, uji heteroskedasitas, dan uji multikoliniaritas, maka untuk analisis regresi linear berganda bisa dilakukan. Di mana dalam analisis regresi linear berganda terdapat 3 uji statistik, yaitu yang pertama uji koefisien dan determinas, dan yang kedua uji F, dan yang ketiga yaitu uji T. Di mana dalam uji T, uji tersebut biasanya digunakan untuk menarik hipotesis atau biasanya disebut dengan uji hipotesis. Selanjutnya, di sini ada interpretasi uji F. Untuk output SPSS-nya, teman-teman bisa fokus pada output regression yang ketiga. Di mana dalam output regression yang ketiga ini, teman-teman bisa fokus pada tabel ANOVA. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk analisis datanya, nilai signifikan yang didapat sebesar 0,00, nilai ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel kualitas pelayanan, promosi, dan harga berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel keputusan pembelian. Pada tabel ANOVA ini, teman-teman semua bisa fokus pada kolom sig dan nilai signifikan, di mana nilai signifikan yang didapat sebesar 0,00, nilai ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen yang digunakan berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya, untuk uji hipotesis atau uji T, teman-teman semua bisa fokus pada tabel koefisien untuk kriteria pengujiannya. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Untuk analisis datanya, variabel kualitas pelayanan memiliki signifikan sebesar 0,000, nilai ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Maka hipotesis pertama diterima. Lalu untuk variabel promosi memiliki nilai signifikan sebesar 0,000, nilai ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel promosi berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, yang artinya hipotesis kedua diterima. Lalu yang terakhir, untuk variabel harga memiliki nilai signifikan 0,00, nilai ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel harga berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, yang artinya hipotesis ketiga juga diterima. Maka bisa disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yang digunakan berpengaruh secara parsial atau secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Lalu, untuk persamaan regresi yang didapat sebesar 1604,343 ditambah 116,650 untuk variabel X1 ditambah 101,559 untuk variabel X2 dikurang 87,653 untuk variabel X3. Angka 1604,343 ini merupakan nilai konstanta. Lalu untuk angka 116,650, 101,559 dan 87,653 ini merupakan nilai koefisien regresi untuk variabel independen. Untuk analisis persamaan regresinya, nilai konstanta yang didapat sebesar 1604,343, maka memiliki arti bahwa apabila variabel kualitas pelayanan, promosi, dan harga, nilai konstantanya diasumsikan bernilai 0, maka nilai keputusan pembelian adalah 1604,343. Lalu, untuk nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan,
bernilai positif sebesar 116,650, maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel kualitas pelayanan akan menyebabkan kenaikan pada keputusan pembelian sebesar 116,650. Lalu, untuk nilai koefisien regresi variabel promosi bernilai positif sebesar 101,559, maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1%, variabel promosi akan menyebabkan kenaikan pada keputusan pembelian sebesar 101,559. Dan yang terakhir, untuk nilai koefisien regresi variabel harga bernilai positif, yaitu sebesar 87,653. Apabila ada kenaikan 1%, variabel harga akan menyebabkan penurunan pada keputusan pembelian sebesar 87,653. Untuk uji statistik yang terakhir, yaitu uji koefisien determinasi. Pada uji koefisien determinasi, teman-teman semua bisa fokus pada tabel model summary. Untuk analisis datanya diketahui adjusted R-squared sebesar 0,989, maka memiliki arti bahwa variabel kualitas pelayanan, promosi, dan harga memiliki sumbangan berpengaruh secara bersama-sama sebesar 98,9%. Demikian video tutorial mengenai analisis regresi linear berganda beserta uji asumsi klasik menggunakan program SPSS versi 25. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah memenuhi uji asumsi klasik, yaitu uji multikolenialitas, uji normalitas, dan uji heteroskedasitas, sehingga analisis regresi linear berganda dapat digunakan. Berdasarkan hasil analisis, variabel kualitas pelayanan, promosi, dan harga terbukti berpengaruh signifikan, baik secara versial maupun simultan terhadap keputusan pembelian di PT AS 28 Group. Semoga video tutorial ini dapat membantu dan menambah pemahaman teman-teman semuanya mengenai cara melakukan analisis regresi linear berganda beserta uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.